Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Novi, Ibu Yuswa? Alhamdulillah, baik-baik saja Pak Happy. Kayak alhamdulillah sekali. Ya untuk kegiatan agenda hari ini, ya perkenalkan dulu, ya saya sebagai supervisor akan mensupervisi Ibu Novi ya sebagai ya Ibu Novi yang pada kegiatan coaching Ibu Novi terhadap Ibu Yuswa. Ya, Oke, nanti kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Ibu Novi dengan Ibu Yuswa nanti eh, ya dilanjutkan nanti ya dengan Ibu Novi dan Ibu Yuswa. Nah sebelum melakukan coaching, nah sebelumnya ingin saya ngobrol sebelum melaksanakan coaching nanti saya ada obrolan dulu dengan Ibu Novi dulu ya. Saya akan berdiskusi sebelumnya, nanti baru setelah itu nanti Ibu Novi akan melaksanakan coaching. Begitu Bu Novi ya? ya siap-siap Pak Mangga. Oke, siap. Saya izin Eh, off cam ya. oh ya, siap. Mangga Ibu Yuswa, nanti dilanjutkan ya dengan Ibu Novi. Oke, Ibu Novi, bagaimana kabarnya Ibu Novi? Tadi baik Ya, ya? Alhamdulillah Pak, Sehat? baik-baik saja. Gimana Bapak juga? Oke, Baik? Alhamdulillah Ibu. Ya, Nah, untuk kegiatan hari ini, Ibu Novi kan akan melaksanakan coaching ya. Nah, sebelum melaksanakan coaching, ya saya ingin menggali dulu dengan Ibu. Mungkin untuk pelaksanaan coaching ini yang ingin Ibu fokuskan gitu untuk penilaian kepada Ibu Yuswa ya. ya, ya. Nah, dalam hal ini mungkin kompetensi apa rubrik penilaian apa yang ingin Ibu Novi perdalam atau maksudnya ya rubrik penilaian apa gitu yang ingin Ibu fokuskan gitu. Hmm. Ya, eh, yang ingin dikemukakan pada kegiatan coaching ini, rubriknya itu yaitu diantaranya adalah tadi Pak berdasarkan kriteria ya. Ya. Kriteria itu ada tiga, yaitu saya rencananya nih ingin melakukan kegiatan coaching dengan Bu Yuswa. Saya ingin menggunakannya rubrik yang menggunakan tiga kriteria ya. Oh begitu. Kriterianya Oh ya. yang pertama mendengar aktif, kemudian yang kedua kriteria pertanyaan berbobot, dan yang ketiganya adalah memberdayakan koci gitu. Nah, nanti Oh, indikatornya mendengarkan aktif yaitu misalnya bebas dari judgement, asumsi, hmm, perkiraan dan sebagainya lah. Kemudian yang keduanya pertanyaan berbobot, bisa memberikan pertanyaan terbuka terhadap si koci. Kemudian oke. memberdayakan koci, yaitu menggali minat-minat koci. Itu Pak rubrik yang Oke. ingin saya gunakan untuk kegiatan coaching kali ini. Coaching ya. Mm-mm. Oke ya. Tadi sudah disampaikan ya rubrik penilaiannya. Nah, sekarang kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu ya fokuskan tuh? Kalau tadi kan di rubrik sudah ada tiga ya. Sekarang yang Iya, iya. kompetensi apa gitu yang ingin? Nah, di antara kompetensi tiga tadi apa ya? Sepertinya saya Ya. ingin mengembangkan mengenai pertanyaan terbuka terhadap si coach itu, yaitu dengan Oke. pertanyaan yang berbobot itu ya. Di antaranya kan untuk kriteria pertanyaan berbobot tuh, yaitu memberikan pertanyaan secara terbuka terhadap si coach itu Pak yang ingin saya kembangkan. Iya iya betul. Hmm. Kenapa Ibu memilih tadi pertanyaan terbuka ya? Hmm. Maksudnya apa? Pertanyaan berbobot ya. Ya. Kenapa Ibu memilih kompetensi itu? Ya, karena biasanya saya kalau memberikan pertanyaan suka bingung gitu pertanyaannya tuh bagaimana memberikan Oh pertanyaan iya, pemantik misalnya Pak yang seperti itu ya, ya siap. pernyataan yang terbuka yang bisa dipahami oleh si koci agar si koci tersebut bisa apa
mengekspresikan ide-idenya dan saya sebagai Oh, coach bisa memberdayakan kemampuan si koci gitu Pak. oh ya, siap, siap. Hmm. Berarti kompetensi spesifik yang nanti oleh Ibu Novi observasi, ya itu ya, berarti tadi tentang Mm-mm. terkait dengan Pertanyaan terbuka. pertanyaan terbuka Ya betul itu Pak yang ingin saya yang berbobot kembangkan. itu ya. Hmm. Ya sekarang indikator ketercapaiannya berarti tadi sudah disebutkan ya oleh Ibu Novi ya. Hmm. Berarti yang ingin Ibu fokuskan berarti sama, berarti pertanyaan Terbuka ya untuk Pak. indikatornya. Heeh, ya Oke, siap. indikatornya itulah yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini adalah memberikan pertanyaan yang terbuka yang bisa memberdayakan kemampuan coaching gitu Pak intinya. Oke, ya, mantap lah. Berarti untuk kegiatan coaching ini nanti yang ingin Ibu harapkan gitu dari hasil pertemuan dengan nanti dengan Ibu Yuswa ya. Mm. Kalau pencapaian kalau dari angka 1 sampai 10 yang ingin Ibu capai angka berapa? Ya tentu saja pengennya mas 10 Pak. Ya 10 ya, ya. minimalnya 8 gitu seperti itu Pak. Maksimalnya ya ya lebih baik lah gitu. Antara 8 Oke, siap. 9 ya. Berarti sekarang ya Ibu Novi sudah punya rubriknya dan sudah mau bisa memulai coaching dengan Ibu Yuswa ya. Ya. Nah, nanti akan saya pantau, ya akan saya lihat ya sambil tadi kegiatan coachingnya. Nanti ya ini mungkin coba tadi yang tadi Ibu sudah tekankan terkait dengan kompetensinya dan indikatornya, tekankan di tadi ya pertanyaan berbobot dan pertanyaan terbuka itu. Mangga berarti Ibu Novi bisa mulai melakukan coaching dengan Ibu Yuswa. Nah, nanti dengan publik yang sudah Ibu pegang dan kuasai, ya mangga dipersilakan Oh ya, pada terima Ibu kasih. Novi nanti tersebut. Terima kasih Pak Happy. Ya siap sama-sama. Saya off kamera dan video dulu ya. Oh ya, Off kamera siap. dan suara. Hmm. Halo Bu Yuswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bagaimana nih kabarnya Bu Yuswa? alhamdulillah kabar saya baik-baik aja, Bu. Eh, Tapi lagi pusing dikit. Pusing kenapa? Pusing Ya kenapa Bu? karena ada sesuatu lah yang apa ya mengganjal di pikiran sih, Bu. Mengenai ini murid-murid saya di Hmm. sekolah. Punten Bu, suaranya agak kerasan kayaknya kurang Oh ya, kencang suaranya. Nah, ini gitu biar bentar, Bu. dekat. Oke, siap. Agak dekat ya. Ya, Nah, ya, gimana Bu? Kegundahan Ibu silahkan dikemukakan. ya. Jadi saya itu sekarang lagi agak sedikit pusing ya, Bu, mikirin murid saya gitu kan. Saya kan sekarang ngajar kelas 6 gitu kan ya. Ternyata murid saya itu ada dua orang, dua anak laki-laki, dia belum bisa membaca gitu. Dan satu laginya menulis pun dia masih acak-acakan gitu. Saya pusing, aduh, saya apa yang harus saya lakukan gitu, gitu Bu. Karena kan mengingat dia bentar lagi kan lulus gitu kan ya. Terus bentar lagi mau ke SMP gitu. Saya merasa kasihan gitu sama mereka. Ternyata kegundahan Bu Yuswa itu terletak pada murid Ibu ya, antara satu dua orang, terutama di kelasnya Bu Yuswa ya, sebagai guru kelas ya. Siswa Iya, tersebut disinyalir oleh Bu Yuswa bahwa tidak bisa atau mungkin kurang dalam membaca ya, terutama karena kalau sekolah dasar itu yang utama membaca dulu ya Bu ya, untuk bisa mengetahui pengetahuan atau untuk bisa belajar hal-hal baru itu bermula dari literasi membaca dulu ya Bu ya. Nah, eh, setelah kita amati tadi apa yang sudah diutarakan oleh Bu Yuswa itu, nah kira-kira mungkin Bu Yuswa bisa mengemukakan nih apa
untuk selama ini yang sudah Ibu Yuswa lakukan untuk mengatasi hal tersebut tuh seperti apa? Boleh diceritakan? Ya, ya Bu, makasih Bu. Saya selama ini sudah mencoba ya untuk mengatasi mereka gitu supaya mereka bisa membaca lah. Ya dengan cara setiap sebelum istirahat kadang ya saya panggil mereka gitu supaya belajar membaca dulu gitu dua orang. Terus ketika pulang sekolah juga saya panggil lagi mereka gitu. Cuman waktunya kan nggak lama gitu kan ya. Kelas 6 itu kan pulangnya paling siang jam 12. Jadi ya kasihan lah kalau mereka kayaknya dituntut terus setiap hari gitu Bu. Saya takut mereka kurang nyaman gitu. Jadi paling ya sebentar ngajarinnya cuman 10 menit gitu 5 menit ya hanya untuk mengulang aja sih Bu. Karena kan sebenarnya mereka kan sudah diajarkan membaca kan dari kelas 1 sampai kelas 5 gitu kan ya. Dan ya guru-guru mereka juga mungkin sebelumnya sudah mengajari mereka. Cuman yang saya tangkap itu kayaknya mereka itu dua orang ini ada punya ke apa ya Bu ya kespesialan lah. Jadi dia tuh lambat gitu, lambat mikirnya gitu, lambat nangkepnya gitu, bahkan motoriknya aja lemah gitu. Jadi saya tuh kasihan gitu. Dan dia juga sudah pernah tinggal kelas Bu. Jadi kalau misalnya nanti tinggal kelas lagi, bahkan sekarang kan antara lulus dan tidak gitu kan ya. Jadi saya dilema, aduh, saya kasihan nih, saya ngerasa nanti kalau misalnya ya diluluskan, ya saya pribadi malu dong, masa anak saya nggak bisa baca gitu kan ya, lulus gitu. Terus apa ya, kalau misalnya tidak lulus, mentalnya dia juga kena gitu. Jadi bingung gitu. Tapi ya selama ini saya sudah mencoba untuk mengajarkan membaca di sela-sela jam istirahat dan pulang sekolah. Gitu. Oh, gitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, siswanya itu kelas berapa ya, Bu ya? Kelas 6 Bu, karena Oh, saya ngajar kelas 6 ya. oh gitu ya, di kelas yang paling kelas atas lah ya, kalau di SD ya. Kelas atas untuk kelas 6. Nah, selama ini Ibu tadi sudah menceritakan bahwa Ibu sudah mencoba melakukan apa sedikit kegiatan yang mudah-mudahan ya bisa merubah siswa tersebut agar bisa membaca. Selama ini Ibu sudah menyelidiki tidak bagaimana kira-kira anak tersebut latar belakangnya atau dari obrolan Ibu dengan guru-guru waktu di kelas 1 kan anak tersebut mungkin bukan siswa baru ya, sudah enam Ya, tahun ada di situ. Nah, betul. mungkin Bu Yuswa bisa menggali dari rekan-rekan guru ketika ngajar di kelas 1, 2 sampai dengan kelas 5 gitu. Apa yang sudah mereka lakukan atau bagaimana dan nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Yuswa gitu. Gimana, Bu Yuswa? Ya, sebelumnya saya juga kan waktu saya udah masuk ke awal semester ya Bu ya di kelas 6. Saya kaget loh, kok ternyata masih ada gitu anak yang belum bisa membaca gitu. Saya juga udah nanya ke wali kelas sebelumnya di kelas 5, di kelas 4, ya kalau ngobrol santai lah di kantor gitu kan yang ngobrol-ngobrol, saya sempat membahas eh, anak itu dan kata guru-guru yang lainnya, iya Bu betul, emang dia mah lambat gitu, susah gitu kan ya. Eh, Terus juga udah di ini udah di apa namanya kasih jam tambahan tapi tetap aja gitu katanya. Jadi sayangnya oh ya berarti kayak gitu, berarti belum ada perubahan selama ini. Hmm. Sudah mencoba untuk mencari tahu. Itu Bu. Oh, seperti itu. Nah, mungkin apakah baru kali ini Bu Yuswa menemukan siswa yang seperti itu atau sebelum-sebelumnya pernah, Bu? Kalau sebelumnya kan saya ngajar di kelas 5 dan saya kemarin itu waktu di kelas 5 itu ada anak yang nggak bisa baca. Ada. Tapi ketika saya telateni untuk belajar membaca, dia bisa Bu, gitu. Hmm. Gitu dan ternyata pas dia udah naik kelas 6 itu saya kaget loh, ternyata kamu bisa baca gitu dan ternyata cepet nangkepnya gitu kan kalau orang udah besar itu belajar membacanya kan tinggal menyambungkan saja lah cepet gitu. Nah kalau untuk kasus ini memang
anaknya spesial kayaknya, lemes gitu Bu. Jadi susah juga ya. Kalau yang kemarin mah pengalaman saya orang anaknya percaya diri gitu, cuman dia kurang membaca saja sehingga ketika diajarin pun ternyata dia bisa. Berarti kan faktornya karena males atau nggak ada yang ngajarin gitu. Hmm. Kalau anak itu sih kayaknya enggak. Diajarin pun ngomong pun pelan Bu, ngomongnya pelan gitu. Kata saya ngomongnya yang keras nak biar ibu dengar gitu kan ya. Kalau membaca juga suruh maju juga apa juga pelan lah pokoknya gitu. Hmm. Heeh, Hmm. gitu. Apakah pernah diberi motivasi gitu anak tersebut oleh ibu gitu? Karena dari cerita ibu tadi kan anak tersebut bicaranya pelan, barangkali dia kurang percaya diri atau misalnya minder, bisa jadi seperti itu gitu. Nah, kira-kira Bu Yuswa sudah melakukan hal apa saja untuk sebagai bentuk usaha Ibu Yuswa agar anak tersebut mengalami perubahan? Oke. Eh, Selama ini sudah saya coba untuk motivasi. Sudah saya coba untuk motivasi. Terus bahkan saya sudah mencoba mendatangi rumahnya, Bu. Tuh. Dan saya sudah ngomong sama orang tuanya gitu dan ternyata salah satu di antara mereka itu ada yang imbas dari broken home. Jadi dia itu sekarang tinggalnya sama neneknya. Neneknya udah tua gitu kan ya, sakit-sakitan. Nggak ada yang ngajarin dong. Ibunya keluar negeri. Aduh, aku ngerasa ya Allah kasihan banget pokoknya udah. Kalau yang satu laginya itu emang perkembangannya yang lambat gitu. Dan selain sudah saya datangi rumahnya, sudah saya berikan motivasi, udah apa ya pokoknya menurut saya sudah memberikan lah yang apa ya yang sebisa saya lah Bu. Tapi ya apa mungkin ada yang kurang gitu ya, saya juga bertanya-tanya sama diri saya apalagi yang harus saya lakukan gitu itu Hmm. Bu. Iya. Dari cerita ibu tadi, jadi saya jadi ingat ya, saya juga memiliki putra dulu ketika putra saya yang kedua itu belum bisa membaca, itu diajari oleh bapaknya dengan menggunakan metode apa namanya, dibayar gitu kan. Harusnya kalau yang harusnya kan kalau orang yang apa namanya les tuh ya kan yang bayar. Kalau ini anak itu kalau mau membaca aja nanti akan dikasih 1.000 gitu. Jadi metodenya satu kali membaca dia akan dapat uang 1.000. Itu mah hanya sekedar motivasi ya ke anak saya, ini mah berbagi pengalaman gitu. Dari situ ternyata anak tersebut termotivasi gitu, jadi akhirnya bisa membaca. Nah, untuk kasus Bu Yuswa mungkin siswa tersebut memang harus dianalisa lebih lanjut oleh Bu Yuswa, karena yang saya tahu bahwa siswa itu memang memiliki beragam kecerdasan. Bisa jadi anak tidak bisa membaca, mungkin dia bisa membaca gambar, atau bisa juga dia kinestetik ya sifatnya, atau bisa juga anak tersebut eh, seperti anak saya yang sepertinya disleksia, tidak bisa membedakan antara huruf B kecil dengan D kecil. Nah, itu Oh biasanya tertukar, atau ya, P kecil dengan Q kecil. Nah, itu kadang anak suka tertukar. Nah, silakan ya. nanti barangkali Bu Yuswa bisa menceritakan kan pernah ya berhasil juga dalam membimbing siswa hingga bisa membaca. Nah, untuk kasus anak yang sekarang kelas 6 ini gimana nih Bu Yuswa Kayaknya saya jadi punya lakukan? gambaran Bu. Hmm. Karena ibu tadi bilang anak itu kan cerdasnya nggak di situ aja kan ya, bisa saja di yang lainnya. Mungkin kayaknya saya akan ini menanyakan sama guru olahraga dan guru agama mungkin ya Bu ya. Iya. Barangkali pas di lapangan dia jago gitu kan ya. Nah, kayaknya mungkin saya akan bekerja sama juga atau ya nanya lah sama guru olahraga itu gimana dia di lapangan ya, terus untuk membedakan lah gimana dia di kelas di lapangan gitu atau dengan guru agamanya, apa dia udah pinternya ke solawatan gitu ya Bu ya, atau ke ngaji mungkin kan karena saya kurang tahu gitu. Kalau saya kan hanya sekedar calistung lah Iya. gampangnya gitu Iya. ya. Oke, oh, ya mungkin salah satunya akan saya
eh, kerjasama gitu kan ya, dengan guru olahraga dan guru agama gitu Bu, atau bahkan bisa melibatkan guru yang lainnya. Karena gimana pun juga kan mereka anak peserta didik itu semuanya tanggung jawab semua guru gitu Bu, gitu. Ya, betul sekali Bu Yuswa ya. Seperti itu. Nah, mungkin kembali lagi tadi Bu Yuswa sudah berusaha memberikan yang terbaik lah untuk siswa ya. Karena siswa tersebut tidak bisa membaca, Bu Yuswa tadi sudah berusaha anak tersebut belajar tambahan mungkin ya Bu ya. Sudah ada ya dilakukan Ada tambahan. Nah, ya. metode yang Ibu berikan selama ini kepada siswa tersebut membacanya apakah bentuknya seperti apa gitu? Bisa diceritakan? Bentuknya seperti anak kelas 1 Bu. Jadi memang Hmm. dia dasar, yang satunya itu dasar banget ya. Hmm. Dasar banget. Sampai nulis aja, nulis nama sendiri aja namanya masih kebalik gitu loh. Hmm. Jadi satunya masih dasar banget ya deh. Jadi Hmm. saya kalau ngajarin baca ya pakai bacalah 1 gitu, bacalah 2 gitu, sesuai dengan tingkatan kemampuan dia gitu. Hmm. Kalau yang satu laginya dia udah pinter maca, udah pinter Hmm. nulis, tinggal Ya, ngitung gitu. ya. Jadi memang beragam lah Hmm. gitu Bu. Nah, itu menggunakan media visual saja, Bu. Selama ini iya, Hmm. saya menggunakan buku saja. Oh, gitu. Nah, Eee, barangkali ini mah hanya saran nih, Bu ya. Barangkali coba dicobakan misalnya anak tersebut menggunakan media lain. Barangkali dia memang memiliki tadi kecerdasan visual atau kinestetik ya. Jadi diterapkan juga membacanya dengan beragam media. Misalnya kalau tadi Ibu baru menggunakan buku saja, nah nanti barangkali bisa dicoba oleh Ibu menggunakan media lain, misalnya menggunakan video, video membaca kan ada ya Bu ya di YouTube banyak. Nah, itu sudah pernah dicobakan belum? eee, akan saya cobakan, Bu. Oh, gitu ya. Karena selama ini ya karena jam tambahan kan masuknya gitu kan, kalau ke Iya. jam tambahan kan, posisinya waktunya mepet gitu. Jadi kalau untuk ke video mungkin agak riweh ya, tapi nanti akan saya coba menggunakan laptop lah ya, yang gampang gitu, yang gampang ngebukanya gitu. Dan ya oke, akan saya lakukan gitu. Selain bekerja sama dengan guru lain, saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang lainnya supaya mereka, anak-anak yang belum bisa itu bisa secepatnya gitu ya Bu ya, membaca dan Ya, menghitung. ya Ya, siap. Jadi seperti itu dicobakan kan selama ini Ibu baru menggunakan buku saja ya. Coba gunakan ke media yang kira-kira melibatkan penglihatan, pendengaran, gerak juga barangkali dengan itu anak bisa masuk gitu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu anak satu termotivasi juga karena kalau lihat video kan gerak-gerak apalagi anak sekarang mungkin saya amati memang lebih banyak ke lihat HP ya Bu ya, lihat gadget. Nah, mangga nanti dicobakan oleh Ibu yap, menggunakan media selain buku gitu atau anak ya, diajak sambil menggerakkan huruf, sambil menggerakkan tangan dan sebagainya gitu. Silahkan dicobakan oleh Bu Yuswa dan nanti kita bisa diskusi lagi ya, ceritakan lagi hasilnya bagaimana ya Bu ya, seperti itu. baik Oke. baik. Ya, oke. Mm. Nah, eh, dari sini barangkali masih ada yang ingin Ibu ceritakan. Mmm, cukup Bu kayaknya. Oh, udah cukup ya. Jadi Yap, seperti udah itu ya Bu ya, obrolan kita kali ini mengenai kegundahan hati Ibu Yuswa terhadap siswanya yang belum bisa membaca ya. Mudah-mudahan hasil diskusi kita, obrolan kita ada manfaatnya dan bisa eh, apa namanya menutupi atau mengurangi kegundahan hati Bu Yuswa ketika berada di kelas iya, yang Ibu Yuswa ajari ya. Terima kasih atas obrolannya. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu ya ya itu hasil penerapan nanti akan saya metode-metode coba. terbaru ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Obrolan kita hari ini insya Allah sangat bermanfaat, sangat baik.
ya. Sekali lagi terima kasih Bu Yuswa mau curhat mengenai pembelajaran di kelasnya bersama saya. Terima kasih ya Bu Yuswa. Ya, sama-sama Ya, Ibu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Novi, sudah selesai ya coaching ya? Ya, sudah Pak. Bagaimana perasaan Ibu Novi setelah melaksanakan coaching dengan Ibu Yuswa tadi? Mm-mm. Cukup menarik nih Pak ya, coaching bersama Ibu Yuswa. Bu Yuswa itu memiliki kegundahan hati melihat beberapa siswanya ada yang belum bisa membaca. Kebetulan Bu Yuswa ini adalah guru SD dan mengajar di kelas Hmm, 6. Di kelas 6 itu ada oh siswa kelas tinggi yang ya? belum bisa membaca, padahal itu kan sudah tingkatan kelas paling atas ya untuk sekolah dasar. Ya, Dan di kelas 6 ini kan nanti bersiap untuk memasuki jenjang sekolah jenjang menengah SMP seperti itu, ya. Pak. Ya. Tapi masih ada siswa yang belum bisa membaca. Oleh karena itu saya coba gali kemampuan-kemampuan apa yang dimiliki atau usaha-usaha sejauh mana yang sudah dilakukan Bu Yuswa untuk meningkatkan kemampuan membaca siswanya, gitu Pak. Oh, oke, siap. Mm. Bagus sekali Ibu. Tadi saya mendengarkan percakapan Ibu Novi dengan Ibu Yuswa ya. Ya, Nah, dari hasil percakapan yang tadi Ibu Novi lakukan ya, coaching tadi dengan Ibu Yuswa, eh, indikator yang tadi Ibu rencanakan ya, ya, ya. itu yang ya yang sudah dilakukan tuh eh, tercapai tidak menurut Ibu tadi indikator yang ingin diterapkan tuh dalam Oh iya, coaching? untuk tadi saya ingin mengembangkan pertanyaan terbuka nih Pak ya. Tadi tuh. Ya, Jadi saya ingin mengembangkan pertanyaan terbuka dari hasil mendengarkan secara aktif gitu. Mungkin ya sedikit sudah menurut saya ya sudah disampaikan, tapi barangkali dari pengamatan Pak Happy sendiri seperti apa Mangga? oke, siap-siap. Ya, dari pengamatan saya memang dari sejauh ya dari dalam kegiatan coaching tersebut, Ibu Novi sudah sangat bagus sekali dalam mem, apa ya, ya tadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga membuka ya tadi pertanyaan yang terbuka itu Hmm. membuat jadi sebagai apa ya pertanyaan pematik lah. Oh Jadi iya, memunculkan ide-ide yang ada di Ibu Yuswa tersebut ya, iya. ide yang sudah ada dalam dirinya, jadi muncul gitu ya. Memang sudah ada pematiknya, jadi ya pertanyaan pematik lah Oh untuk gitu. memunculkan ide gitu ya. Ya, ya. Iya, sudah Terima bagus kasih. sekali Bu Novi ya. Ya, terima Nah kasih. sekarang ya siap sama-sama. Apa ya, mungkin yang ingin Ibu Novi kembangkan lagi gitu dari setelah melakukan coaching ya, mungkin kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi gitu? Yang ingin saya kembangkan adalah memberdayakan lebih dalam lagi si koci tersebut. Karena Oh, si koci itu saya yakin memiliki kemampuan kompetensi yang belum diungkapkan, belum diekspresikan sepenuhnya, belum dikeluarkan sepenuhnya. Nah, saya ingin memberdayakan si koci tersebut gitu, Pak, ya kompetensinya. bagus sekali. Hmm. Ya, secara keseluruhan yang memang tadi saya habis ya melihat hasil dari kegiatan coaching Ibu Novi dengan Ibu Yuswa, secara keseluruhan sudah ya overall is okay karena dari awal memang semua aspek atau semua kriteria atau indikator yang ada di rubrik penilaian itu sudah ada dalam Ibu Novi sendiri. Contohnya dari mendengarkan aktif saja. Dari mendengarkan aktif ini, Ibu Novi tidak menjudgment atau mengasumsi atau ya tadi malah bisa menangkap ya menggali emosi dari Ibu Yuswa tersebut. Oh, gitu. Terus yang kedua adalah pertanyaan berbobot juga tadi memang sudah sudah muncul ya sudah bagus sekali ya
Karena memang pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Novi itu memang sebagai pertanyaan pemantik ya, pemantik. Jadi ide-ide yang ada di Ibu Yuswa itu keluar. Dan yang ketiga mungkin dari kriteria memberdayakan koci itu juga sudah ada dalam Ibu Novi sendiri. Karena sambil membantu membuat rencana aksi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Yuswa dan Ibu Novi juga tadi ya sambil menceritakan pengalaman-pengalaman yang Ibu Novi alami gitu ya, pernah berbagi, sharing terkait dengan pengalaman Ibu Novi sendiri. Nah, terus akhirnya Bu Yuswa juga termunculkan ide ya bisa mengembangkan kemampuannya, maksud ide-idenya gitu untuk mengembangkan kegundahannya. Jadi untuk coaching ini berarti yang perasaan Ibu Novi bagaimana? Berarti sudah ya menurut Ibu Novi, perasaan Ibu Novi setelah melakukan coaching ini jadi seperti apa dan bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih. Setelah saya melakukan coaching terhadap Ibu Yuswa, perasaan saya ya cukup senang, cukup lega gitu. Ternyata Ibu Yuswa ini bisa mengeluarkan unek-uneknya selama ini, kegundahannya selama ini diungkapkan secara jelas, secara gamblang, dan mudah-mudahan dari hasil coaching tadi bisa apa namanya, Membawa bisa perubahan kah? menutupi, bisa mengurangi lah, minimal mengurangi kegundahan Ibu Yuswa selama ini dalam mengajar siswanya yang belum bisa membaca. Gitu, Pak. Ya siap ya, bagus sekali Bu Novi tadi dalam pelaksanaan coaching. Ya mungkin nanti akan melaksanakan coaching dengan rekan yang lain mungkin ya, supaya ya rekan-rekan lain pun ya mungkin kebanyakan pengen lah di coaching oleh Ibu Novi nih kayaknya. Ibu Novi memang untuk dari kriteria yang saya nilai memang semuanya tiga-tiganya sudah masuk semua ada di dalam Ibu Novi sendiri. Oh ya, terima Mungkin kasih, Pak. sukses Ibu Novi ya. Iya, sama-sama, Nanti Pak. Terima kasih. lanjutkan coaching dengan rekan-rekan lain. Ya nanti saya sambil melihat nanti akan memantau lagi di kesempatan lain lagi ya Ibu Novi ya. Ya, siap, Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu Novi atas kebersamaan kita dan waktunya dan berbagi ilmu juga. Ya. Saya akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi Selesai. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ya, selesai.